Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Krisna Livia dalam program Bisnis Anda. Dan tentunya pada hari ini saya sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, yakni Ibu Neneng Ariyanti. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak. Wah, hari ini kita banyak banget berbincang nih mengenai produk yang akan kita sharing juga nih kepada para pemirsa di rumah. Ini Ibu dengan produknya yang sangat luar biasa yang sudah ada di hadapan saya berupa kue ya Bu? Kue. Oke Bu, nama brandnya itu? Dapur Mama Via. Oke, ini boleh diceritakan sedikit Bu tentang mungkin latar belakangnya, kenapa Ibu memilih jenis produksi yakni berupa kue-kue kering dan juga lain sebagainya. Dulu itu kan awalnya di saat suami saya itu kan kena PHK. Biasanya saya terima pesanan nasi bok, terus mau menjelang lebaran itu saya coba untuk coba bikin kue kering, perkenalan dulu tuh ke teman-teman, bikin nastar, kastengel, putri salju dan macam-macam. Terus ketemu lagi di saat buka-buka YouTube, kok ketemu Lekker Holland, makanan kering juga tapi yang serupa mendekati ke bolu gitu Mbak Krisna. Tapi dia teksturnya itu enggak terlalu kayak bolu banget gitu, jadi agak sedikit lebih kering mendekati ke cooker. Iya, kalau aku lihat dari segi ini dari segi penampilannya ya Bu, Yeah. ini benar-benar kayak bolu pemirsa, tapi ini kayaknya kering ya Bu ya? Iya. Ini jarang banget sih aku nemuin kayak. Tapi ini by the way Ibu sudah memulai jenis usaha ini sejak berapa lama Bu? Aku mulai dari tahun 2006. 2006 itu sudah mulai di bidang yang di masakan. kue kering sama masakan nasi box sama pesanan-pesanan kayak masakan dari Betawi, Jakarta itu kan bisa aku iniin. Gitu. Oke, bisa dipesan lah ya kalau Ibu ya. Tapi kalau untuk sekarang yang seperti jenis yang tadi masakan-masakan seperti apa nasi box itu masih berjalan Bu? Masih berjalan. Sampai saat ini masih berjalan. Jadi kalau lebaran itu aku pilih ke kue kering sama makanan-makanan nanti mendekati hari raya. Makanan-makanan seperti lauk buat untuk hari raya gitu, seperti rendang, opor, sambal goreng kentang gitu. Enak macam-macam. Pasti ya. Aduh, ya ampun. Ini kita bedah dulu dari segi nama dari Dapur Mama Via. Oke, kalau misalkan aku lihat dari segi nama ini nama Ibu tuh nggak ada nama Via-Vianya, kecuali saya Krisna Livia. Ibu ini bisa dijelaskan ini nama Via itu apakah dari anak Ibu atau dari siapa? Benar, dari anak saya yang pertama. Namanya kan Nataila Safia. Jadi aku pikir udahlah nama Via aja kan karena kebetulan di rumah itu dipanggilnya kan Mama Via gitu. Oh iya, ini mungkin menjadi sebuah brand tersendiri ya. Dan mungkin mudah-mudahan ini bisa diteruskan juga kepada anak-anak ya. Kalau boleh diceritakan sedikit Bu, ini untuk dari segi bahan sendiri ini apa Lekker Holland ya? Iya. Lekker Holland ini bahannya apa aja sih Bu? Lekker Holland itu bahannya terdiri dari tepung terigu, keju, sama butter, royal butter, sama gula, telur. Udah, itu aja. Itu seperti pada umumnya lah ya, yang kita ketahui membuat kue pada umumnya. Tapi yang membedakan dari segi bolunya ini ya Bu, ini kan ini agak kering ya. Kalau menurut aku ini semi kering lah ya. Ini apa sih Bu yang bisa jadi cepet, maksudnya itu yang jadi semi kering kayak gitu Bu? Kalau bolu itu kan dia memakai ada pengembang seperti SP ataupun TBM ataupun apa. Kalau untuk Lekker Holland ini kita nggak pakai bahan-bahan untuk pengembangnya Mbak. Jadi dia biasa begitu aja, kita panggang selama 25 menit, sudah jadi. Jadi dia nggak ada penambahan untuk bahan-bahan pengembang ataupun bahan-bahan atau seperti yang lain-lainnya gitu. Jadi cuma kita pemakaian butter untuk lebih menguat rasa aja. Oh gitu. Ini berarti ada ya hal-hal yang dikurangi yang biasanya pada kue bolu ini biasa dipakai, tapi penggunaan kue ini tuh ini malah nggak dipakai ya? Iya. Jadi dia bahannya lebih simpel, lebih irit. Enak dong ya. Tapi ini boleh di spill ke pemirsa di rumah untuk harga per boxnya ini? Untuk harganya, untuk harga satu loyang di sekitaran harga 50, untuk yang setengah loyang 25. Oke, kalau yang ini berarti setengah loyang? Iya, 25.000. 25? Iya. Ya ampun pemirsa, 25.000 doang ya. Ini sangat murah sekali dan sangat terjangkau untuk bisa menikmati kue selezat ini. Ini dari penampilannya aja aku pertama lihat tadi, aduh kayaknya enak banget nih, gak sabar buat coba. Dan ini mendapat antusias tentunya dari para pembeli di sekitar sana. Iya, alhamdulillah. Untuk dia mau bikin isi snack box ataupun untuk temen ngeteh, temen ngopi gitu, bisa pesen. Banget.
banget. Ini untuk para pemirsa di rumah, kalau mau pesen bisa banget ya, bisa hubungi Ibu Neneng Ariyanti. Ini langsung saja kita kasih alamatnya di Perum Bekasi Regensi 2, Blok DD 8, nomor 22, RT 17 Cibitung, Kabupaten Bekasi, atau di nomor WhatsApp-nya di 0821 1404 7247. Di sosial medianya langsung di Facebook ya Bu, di Aira Sita, atau yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Untuk pembelian sendiri ini tidak dibatasi ya Bu? Bebas. Bebas ya. Ini mungkin yang membedakan Bu antara produk yang Ibu jual dengan produk-produk yang lainnya ini apa Bu? Yang membedakan mungkin kalau saya kan lebih, kalau yang rasa keju itu saya lebih pakai keju yang istilahnya nggak yang sembarangan gitu loh Mbak. Istilahnya kejunya saya pakai yang edam, yang keju apel. Mungkin kan kalau yang biasa-biasa aja kayak yang original saya nggak ada penambahan keju gitu. Jadi rasanya dia ada di penguat keju apel itu atau keju edam itu ada sedikit penguat rasa di kejunya. Mungkin kalau orang yang nggak biasa itu keju edam itu dianggap sedikit ada rasa-rasa pahit atau rasa bagaimana, tapi sebenarnya sih nggak ada. Oh gitu? Iya. Justru ini menjadi sebuah rasa penguat kejunya itu sendiri ya Bu? Oh. Kalau keju edam itu kan biasa dipakai untuk kastengel gitu, kue-kue keju. Gitu. Berarti Ibu juga menjual kastengel? Ya, kue kering. Menjelang puasa itu saya tuh udah belanja bahan untuk kue kering, udah mulai mencicil pesanan-pesanan itu kan masuknya itu sebelum 1 bulan sebelum puasa itu pesanan sudah saya list semua. Oke, harus sudah pre-order ya. Jadi seminggu sebelum lebaran itu sudah kirim-kirim gitu. Mau ini Lekker Holland ataupun kue kering lainnya, seminggu lebaran itu udah tutup close. Wow, ini gimana penjualan saat kemarin di bulan puasa ataupun Ramadan dan juga Idul Fitri kemarin Bu? Idul Fitri kemarin dan puasa kemarin alhamdulillah lumayan. Tapi semenjak pasca Covid, malah Covid lebih meningkat di Covid itu lebih meningkat. Oh ya? Iya. Wow. Jadi pas Covid ini penjualan dapur Mama Via ini malah naik rating ya? Pas setelah Covid sama sih standar, cuman nggak terlalu seperti Covid kemarin itu 2 tahun itu lumayan. Itu gimana? Bisa diceritain Bu? Apa yang paling banyak dipesan ketika masa Covid yang kata menurut Ibu ini merupakan ibaratnya ya masa kejayaannya dapur Mama Via. Pas Covid itu kue kering banyak, terus seperti masakan-masakan untuk harian, catering harian keluarga itu alhamdulillah lumayan. Karena kan mereka berpikirnya nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana, jadi udah pesan lewat online. Ya sudah saya bikinin untuk satu keluarga ataupun dia untuk catering harian ataupun kue keringnya. Jadi dia udah ngelis, Mama Via aku minta kue keringnya tapi dikirim untuk tanggal sekian, mau buat bawa pulang kampung ataupun buat nanti di hari raya, ya sudah saya list. Yang penting saya sudah bilang seminggu mau lebaran itu saya sudah close list, nggak terima pesanan lagi gitu. Aduh ini kayaknya enak banget ya, apalagi waktu kemarin tuh memang kalau kita flashback sebentar ke masa Covid itu memang kayak tuh susah banget usaha ya, bener, di bidang apapun. Tapi kalau misalkan pemirsa ini bisa mengambil hikmah di balik hal tersebut, ini justru malah menghasilkan keuntungan-keuntungan yang luar biasa. Seperti dapur Mama Via ini yang ternyata konsisten di bidang makanan, yang malah ini meraup keuntungan yang luar biasa ya Bu. Itu omsetnya bisa dapat berapa Bu waktu Covid? Aku kemarin lebaran 2 tahun masa Covid itu sebulan itu untuk cooker saja aku masuk 10 juta untuk cookernya saja. Belum lagi pesanan nasi untuk catering harian, untuk buka puasa, untuk sahur gitu. Ini tentunya banyak banget. Lumayan alhamdulillah. Cuma setelah pasca Covid malah agak sedikit turun, baru lebaran kemarin ini naik lagi. Memang gitu ya. Iya, alhamdulillah. Ya, tuh harus ada up and down-nya. Karena memang kalau nggak kayak gitu nggak merasakan yang namanya dinamika untuk berusaha. Kalau misalkan ini tuh ada rasa coklatnya nggak sih Bu? Kebetulan tuh aku suka banget rasa coklat. Ada rasa coklatnya, cuman ini aku bawa ini bukan yang premium, tapi masih yang biasa. Kalau kau kan untuk cooker ada yang biasa, ada yang premium gitu. Kalau mau yang premium kadang orang kan, aduh mau yang premium bisa nggak harganya jangan segitu. Kalau premium maaf Bu, emang sudah harganya segitu karena kita kan memakai bahan-bahan yang premium juga. Oke, kalau yang premium itu harganya berapa? Kalau untuk Lekker Holland atau untuk kue kering? Itu untuk Lekker Holland dan juga kue kering. Untuk Lekker Holland yang premiumnya aku buka dari harga 80.000. Kalau untuk kue kering 90.000. Itu yang premium ya? Iya. Oke, yang ukuran 500 gram kalau kue kering. Iya. Ini semua jenis kue kering? Iya.
Oke, kalau misalkan ini juga sama ya, mulai dari Styrofoam 80.000. Kalau yang premiumnya? Yang premium Iya. ya, kalau yang biasa cuma Kalau yang biasa 50.000 cuma ya? 50.000 saja. Aku nggak sabar banget sebenarnya untuk mencicipi ini, tapi nanti kita tahan dulu ini. Nanti di segmen ketiga kita akan mencicipi makanan Lekker Holland yang mungkin aku juga sebenarnya aku pencinta banget kue, Bu. Iya. Iya, entah itu dari jenis bolu, biskuit, kue kering dan yang lainnya. Makanya pas lihat ini, wow, ini kayaknya dari penampilannya aja ini udah luar biasa enak banget. Tapi kalau untuk dari segi perizinan sendiri, ini bagaimana, Bu? Aku kemarin alhamdulillah sudah ngurus halal, dibantu sama pendamping halal dari Sukovindo. Iya. Terus sudah ngurus PIRT, sudah urus. Cuman untuk legalitas kayak haki, untuk merek tersendiri aku lagi mau mencoba. Cuman belum ngurus, baru mau mencoba. Dan dari segi tanggapan pemerintah juga sangat mendukung tentunya ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau untuk varian yang paling banget ini dipesan oleh para konsumen ibu, itu biasanya apa, Bu? Biasanya yang original keju ataupun pandan. Ini yang paling banget dipesan Iya. ya? Ini dari segi Lekker Holland? Iya, dari segi Lekker Holland. Kalau untuk dari yang lainnya misalnya Kalau kue kering berjalan? masih berjalan. Kue kering nastar, ada nastar yang isi original kayak selai nanas. Terus kemarin aku buka nastar isi selai durian. Jarang banget. Iya, Jarang makanya banget. aku coba. Tapi untung alhamdulillah durian itu ya masih masuk, masih diterima sama kalangan lah, masih diterima sama yang pesan-pesan kue gitu. Malah nastar yang isi durian itu kemarin lebih banyak dari yang isi nanas pemesanannya. Gitu. Iya. Tapi kalau untuk dari segi produksi sendiri, biasanya ibu tuh produksi berapa hari sekali atau seminggu berapa kali gitu? Untuk kue kering biasanya seminggu tergantung pesanan juga sih ya Mbak. Biasanya kalau masuk itu 2 pesanan atau 3 pesanan ya aku terima. Tapi lebih banyak ke nasi box sama pesanan catering harian. Oh gitu, kalau Iya. nasi box itu setiap hari? Nasi box alhamdulillah ada, catering harian itu alhamdulillah setiap hari. Untuk makan satu keluarga ataupun untuk makan misalkan untuk ibunya yang bekerja, jadi di rumah ada anaknya saja gitu. Oke. Tapi kalau di rumah persediaan ini tuh memang sudah ada ya ketika misalkan... Aku nggak ready stock. Oh itu harus pre-order? Iya, jadi karena aku nggak mau jual yang barang-barang ready stock, jadi selalu fresh oven terus. Berarti ini nggak kuat tahan lama ya Bu ya? Ini di suhu ruang itu sekitar 5 hari. Suhu ruang Iya, 5 hari? 5 hari. Tapi kalau di dalam kulkas bisa lebih 1 minggu, hampir 10 hari. Hampir 10 hari Iya. bisa kuat ya? Iya. Kuat. Untuk target pasarnya sendiri ini biasanya Ibu tuh di sekitar cuma sekeliling perumahan Ibu aja atau di luar juga, di luar Bekasi juga? Alhamdulillah di luar Bekasi ada masuk. Dari Jakarta masuk, dari kemarin dari Cianjur minta, dari mana ya? Kemarin itu ke Solo ada. Sampai Iya. Solo? Iya, temen di sana minta. Ini udah sampai keluar Iya. daerah ya, yang luar biasa ya. Mungkin ini ini kayak jarang banget sih ada kayak gini ya. Ini Ibu dulu awalnya tuh cuma dari scroll dari media sosial Iya. ya. Sama keadaan juga. Keadaan yang mungkin ini juga yang tentunya harus dimanfaatkan juga ya Iya. ketika kita berada di satu kondisi dan juga kita memiliki platform misalkan media sosial yang entah itu dari Instagram terus juga YouTube dan yang lainnya, ini harus benar-benar dimanfaatkan dan juga ini menghasilkan. Iya. Oke Bu, nanti kita akan melanjutkan, tentunya banyak banget perbincangan yang akan kita obrolkan di segmen selanjutnya, tapi kita jeda dulu pemirsa. Setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi tetap di bisnis Anda. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan bisnis Anda, tentunya bersama saya Krisna Livia dan juga Ibu Neneng. Ibu, kita masih berbincang mengenai produk yang dijual oleh Ibu ya. Ini yang paling ikonik banget yaitu Lekker Holland. Yang mudah-mudahan ini juga pemirsa di rumah ini berminat untuk membeli Lekker Holland ini karena memang ini rekomendasi banget. Kalau dari segi penampilannya aja ini kayaknya udah menggiurkan banget pemirsa. Kalau untuk Ibu dari segi pembuatannya tadi kan udah kita ngobrolin juga ya dari segi bahan, terus juga ini penjualan. Kalau di rumah tuh ini buka gerai atau bagaimana Bu? Di rumah aku buka tapi nggak pakai etalase kayak pajangan itu enggak, karena aku nggak ada barang ready stock jadi nggak ada yang bisa dipajang. Jadi kalau misalnya mau pesan dia minimal 2 hari sebelum mau pesan sudah WA. Gitu. Biasanya dijualkan di online juga kan ya Bu? Iya. Kalau misalkan bazar-bazar yang diadakan oleh pemerintah, apakah Ibu suka mengikutinya Bu? Pernah 1 kali ikut di Kecamatan Cibitung. Dan itu bagaimana respon dari masyarakat sekitar? Ya alhamdulillah sih
ada aja lah responnya yang bilang enak, lumayan. Tapi saya lebih kalau ke bazar itu suka nggak keuber waktunya Mbak. Jadi saya lebih ke online-nya saja gitu, lebih enak online-nya saja. Ya karena memang ini juga butuh waktu apa ya pengerjaannya ya. Kalau Iya. ngomong pengerjaan ini berapa lama Bu pengerjaannya Bu? Kalau untuk leker Holland sendiri cuman 25 menit, nggak lama. Pembuatan leker Iya, Holland? itu cukup untuk masuk ke ovennya itu cukup 25 menit. Persiapan untuk bahan-bahan buat bikin adonannya itu cuma 15 menit. Berarti nggak sampai Nggak 1 terlalu jam, lama. Iya. Itu udah jadi. Udah ready jadi, ya? iya. Padahal nggak terlalu lama ya. Kalau untuk pembuatan kue kering sendiri yang lain Bu itu biasanya berapa lama Bu? Kalau untuk kue kering itu yang agak lumayan lama. Kayak nastar itu kan aku memakainya kan masih kompor yang gas. Jadi dia tuh apinya lebih kecil, jadi untuk supaya lebih matangnya luar dalam gitu. Oh Iya, jadi untuk kalau nastar itu lebih lama. Dari proses pembuatannya, proses pengopenannya, masuk ke toplesnya ataupun ke kemasannya untuk kue kering agak lebih lama daripada leker Holland. Tapi untuk dari segi harga dari kue kering itu yang jenis yang luar dari leker Holland itu berapa Bu? Untuk jenis harga kue keringnya, kalau kue keringnya itu di sekitaran harga 80.000 untuk nastar, kastengel itu 90.000, putri salju 80.000, terus coklat stick 85.000. Itu satu Iya. paket atau satu? Satu toples ukuran 500 gram. Ini memang apalagi kalau misalkan di bulan-bulan seperti puasa Ramadan ataupun yang menjelang Idul Fitri ini banyak banget yang berburu ya Bu hal Iya, tersebut. Nah alhamdulillah. itu kan tentunya menimbulkan persaingan dagang yang sangat Iya. luar biasa Bu. Ibu bagaimana cara mengatasinya? Kalau saya sih kembali lagi ke kepercayaan konsumen ya Mbak. Untuk orang-orang yang sudah biasa pesan ke saya, ya alhamdulillah mereka pesan ke saya. Tapi untuk yang belum tahu mungkin dengan harga segitu, aduh Mama Pia mahal banget 80.000. Ya Ibu cek coba ke yang lainnya harga segitu bagaimana. Dengan rasa harga segitu masih masuk nggak dengan harga 80.000 untuk ukuran toples 500 gram. Untuk yang udah biasa pesen mah nggak ada masalah. Karena dia sudah tahu langganan-langganan juga nggak bakalan pindah kemana-mana kalau dia sudah tahu dengan apa yang udah kita kasih. Karena memang rasa tidak pernah bohong. Iya, tapi untuk ke luar daerah dari Bekasi misalkan ke Jakarta, aku buka harga di 90. Karena memang agak jauh ya Iya. jaraknya dan ongkir butuh Iya. ongkir juga. Udah termasuk ongkir. termasuk ongkir. Iya, segitu tuh udah termasuk ongkir. Nah, kalau misalkan ini kan Ibu kan kemarin tadi tuh sempat ngejelasin juga ya bahwasanya waktu zaman Covid tuh lagi naik-naiknya ya. Itu kan pemesanan juga kan luar biasa banyak. Dan di bulan puasa ataupun menjelang Idul Fitri kemarin juga pemesanan tuh luar biasa banyak. Nah, apakah Ibu pengerjaannya sendiri Bu atau dibantu? Aku alhamdulillah ada yang bantuin. Dari anakku bantuin, dari suami sama dari tetangga ada yang bantuin. Alhamdulillah. Tapi kalau untuk pengerjaan yang sehari-hari ini enggak? Kalau untuk yang sehari-hari ada satu orang yang bantuin aku, sama anakku ada yang bantuin aku. Cuman kalau untuk pemesanan kayak nasi box, kalau di bawah 100 box itu cukup satu orang yang bantuin aja. Karena memang setiap hari itu Ibu banyak yang pesan ya Bu? Alhamdulillah ada. Untuk nasi box sendiri? Iya, untuk nasi biasanya box. satu hari itu berapa box Bu yang diperjualkan? Untuk satu hari itu tergantung dia mau pesannya sih Mbak berapa. Cuman kadang-kadang ada yang cuma untuk 30 box atau 50 box. Nggak apa-apa saya layanin gitu. Karena kan mereka harus bertanya dulu sebelum pesan. Mama Pia minimal pemesanan itu berapa box? Untuk minimal pemesanan saya 30 box. Jadi mereka itu 30 box ataupun 50 ya masuk. Alhamdulillah untuk setiap harinya ada. Untuk catering harian tiap hari. Catering harian ini berkisar dari harga berapa dan isinya apa aja Bu? Untuk catering harian ini 100.000 untuk satu keluarga anak 2, suami dan istri. Untuk isi itu boleh ayam, daging, telur, sayur, sama seperti sambal goreng kentang ataupun menu pendamping 3 macam jenis lauk sama nasi. Oh itu 100.000 Iya. sudah satu paket Iya, untuk satu keluarga, ya? 2 anak. Iya. Oh, aku pikir tuh yang nasi box biasa gitu Bu yang ketika untuk apa ya untuk acara syukuran. Iya, atau- itu ada Oh, juga. itu ada Iya, Itu nasi boxnya box. berapa Bu biasanya? Itu nasi box itu aku buka harga dari 17.000 hingga 35.000. Itu untuk satu boxnya sendiri isinya apa saja? Yang dari Isinya 17.000? 17.000 itu cuma telur, satu jenis sayur sama satu jenis menu pendamping. Kalau yang 25.000 ada tambahan buah sama kerupuk. 25.000 Iya. dengan buah sama kerupuk dengan Iya. lauk yang sama. Dengan lauknya beda, dia bisa
pakai ayam ataupun daging ataupun ikan. Gitu. Dan misalkan pemirsa di rumah yang ingin pesan nih Bu, untuk acara misalkan tasyakuran atau yang lain sebagainya untuk nasi box ini bisa pesan ke Ibu tuh minimal berapa hari Bu kira-kira? Minimal sebelum hari hadiah mau ada acara 5 hari bisa. Oh 5 hari sebelum acara langsung bilang ke Ibu pesan, ya? Takutnya kan kalau misalkan mendadak itu saya ada pesanan lain gitu, misalkan nggak terburu waktunya, takut nggak bisa dikerjakan. Takut gitu. tidak terhandle. Iya, kadang langganan itu minta maaf ya, aku boxnya jangan pakai box putih biasa, pakainya besek yang anyaman bambu itu minimal 7 hari sebelum acara, karena kan aku pesan online dulu untuk kemasannya. Karena butuh lama Iya. juga ya untuk pemesanan. Iya, karena kan kemasan itu kan dari luar Jakarta. Iya. Itu berarti kuatnya tuh paling cuma sehari ya Bu ya? Kalau nasi box iya 1 hari. Dan kita balik lagi nih ngomongin terkait dapur Mama Via di bidang leker Holland. Untuk saat ini di sekitar Ibu tuh apakah banyak juga jualan seperti ini Bu? Kalau untuk leker Holland belum ada. Jadi ini masih primadona lah ya di sekitar sini ya. Iya. Ya, jadi kenapa Ibu sekarang tuh lagi gencar banget mempromosikan ini? Kalau misalkan pemirsa di rumah ada yang ingin pesan ataupun ingin belajar sama Ibu boleh? Boleh, silakan datang ke rumah. Iya, ke rumah sangat terbuka sekali ya. Iya. Dan untuk para pemirsa di rumah ini kita akan spill lagi nih alamatnya untuk para pemirsa di rumah yang ingin pesan. Ini bisa banget langsung kunjungi ke Perum Bekasi Regensi 2. Blok DD 8 nomor 22 RT 17 Cibitung Kabupaten Bekasi. Atau kalian juga bisa hubungi di nomor WhatsApp-nya di 0821 1404 7247. Di sosial medianya berupa Facebook di Aira Sita. Aira Sita itu nama siapa? Anak. Oh nama anak Iya. yang keberapa? Yang nomor 2. Oh nomor 2. Ini juga sangat membantu banget. Iya, karena kan anak saya yang nomor 2, Mama kok nama kakak Pia aja yang ada di inian Mama gitu loh. Ya udah nama kamu di FB Mama ya, aku bilang gitu. Jadi berbagi ya. Iya. Ini kalau anak-anak gimana Bu responnya? Apakah mereka juga sering bantu-bantu juga di rumah? Alhamdulillah anak-anak mau membantu, suami juga mau membantu. Biasanya tuh mereka tuh sering bantu-bantu apa nih Bu? Itu moles-moles kuning telur, misalkan di atas kue kering itu kan nastar kan ada olesan kuning telurnya. Itu mereka bantu ngolesin kuning telur, nanti masukin ke dalam kemasan toplesnya gitu. Wah ini pasti menjadi sebuah jiwa sosial yang luar biasa ketika nanti sudah besar. Oh iya waktu aku kecil aku sering bantuin Mama. Iya. Kemungkinan ini ketika sudah besar juga bisa menjadi seorang pengusaha juga ya. Iya, Bu, mudah-mudahan amin. Iya. Ibu selama menjalani usaha yang ini dari 2006 ya, ini kayaknya 2006 aku masih sekolah SD dan pemirsa kelas 2 SD kayaknya. Ibu sudah merintis usaha, tentunya ini banyak banget perjuangan yang dilakukan ya Bu. Sebelum Ibu turun benar-benar di dunia usaha ini, Ibu sebelumnya apa sih pekerjaan? Ibu rumah tangga biasa. Dan memutuskan untuk hal tersebut karena? Saat itu keadaan dan suami saya lagi dirumahkan. Dirumahkan dalam waktu itu sekitar 9 bulan. Jadi kan otomatis saya harus putar otak bagaimana ya biar ada keuangan masuk gitu. Jadi ya udahlah bikin coba-coba dulu. Dan cara mempromosikannya tuh bagaimana waktu itu Bu? Aku dulu karena tinggalnya sebelum di Regensi di Cakung di Jakarta Timur. Oh ya? Iya. Jadi bikin dulu sedikit, aku coba ke suami, ini bagaimana kalau ini. Bikin lagi sedikit, aku coba kasih ke keluarga terdekat, tetangga-tetangga terdekat. Ini enak, bisa kok dijual. Ya udah aku coba-coba jual sedikit gitu. Lama-lama yang mungkin merasa enak, coba pesan bikinin, ya aku bikinin. Lama-lama ya jadi jualan. Jadi beneran jualan. Iya, jadi beneran jualan. Kalau untuk sekarang promosinya bagaimana Bu? Selain mungkin di media sosial atau bagaimana? Aku promosi masuk-masuk ke grup dagang, masuk-masuk ke FB grup juga, karena untuk pedagang ada marketplace sama ke tetangga saja. Ya, Coba. Ya online lewat WA saja mereka WA. Itu juga kalau misalkan udah tahu rasa pasti mereka Iya, juga kembali lagi ya. Karena rasa tuh nggak pernah bohong ya seperti tadi Ibu bilang harga dari kastengel terus nastar yang mungkin banyak di luar sana yang lebih mahal lagi pun ada. Ataupun yang lebih murah lagi tuh pun ada. Tapi kalau misalkan mereka sudah cocok dengan produk tersebut ya udah konsisten terus ya. Yang menjadikan Ibu konsisten di bidang penjualan kue ini apa Bu?
Aku kalau untuk kue kering itu karena memang hobi, awalnya juga dari hobi untuk bikin-bikin coba-coba kue kering gitu loh. Kok lama-lama bisa menghasilkan cuan untuk kedepannya ya aku coba lagi terus untuk menggali belajar untuk kekurangan di kue kering ini apa yang harus ditingkatkan apa gitu. Jadi masih menggali-gali lagi gitu. Makanya senang kalau ikut di undang-undang pelatihan tuh dari UKM, pasti maunya tuh ikut, senang belajarnya gitu loh Mbak. Karena di situ kita banyak ilmu ya, akan Iya. kita dapat sharing juga Sharing kepada para banyak, pengusaha, ketemu ya. teman-teman baru kan, Iya. bisa tukar-tukaran produk, bisa lebih mereka memperkenalkan produk kita juga lebih luas lagi gitu, kemana-mana lagi. Bener, setuju banget sih. Tapi kalau untuk saat ini Ibu lagi mencoba untuk berinovasi apa gitu di bidang penjualan Ibu? Apakah Ibu akan menciptakan rasa-rasa baru di Lekker Holland ataupun ada produk baru yang Ibu sedang pikirkan? Kalau untuk Lekker Holland saya lagi mau coba mau bikin yang lebih tipis, lebih crunchy lagi tuh seperti apa lagi saya coba gitu loh Mbak. Tapi kalau saya bikin lebih crunchy lagi kok sepertinya mudah rapuh untuk kue Lekker Holland karena ada pemakaian butter di situ. Tapi saya lagi berpikir ini supaya lebih kuat lagi pakai apa ya, lagi saya coba-coba juga sih. Ini terus bereksperimen ya Iya. tentunya ya. Dan mudah-mudahan Ibu nanti untuk penjualan sendiri ini lebih laku lagi ke Amin. depannya ya. Karena memang Lekker Holland tuh aku baru tahu saat ini. Dan mudah-mudahan ini para pemirsa juga ini kalau misalkan yang berminat untuk membeli Lekker Holland dan mencobanya, ini kalian bisa langsung hubungi di 082114047247 atau bisa langsung ke perumahannya di Perum Bekasi Regensi 2 Blok DD 8 nomor 22 RT 17 Cibitung Kabupaten Bekasi. Kalau misalkan kalian bisa juga hubungi di sosial medianya berupa Facebook di Aira Sita. Ini bisa pesan berapapun ya. Iya, boleh. Harus pre-order dulu pemirsa. Oke pemirsa, nanti kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita pada hari ini. Kita jeda dulu, setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi tetap di bisnis Anda. Aduh pemirsa, ini lezat banget dari aromanya aja ini udah tercium kayak lezat banget. Ini tuh yang bukan rasa pandan ya Bu ya? Bukan. Apalagi yang rasa pandan yang mungkin gak dikeluarin sih sebenarnya ada di sini, soalnya kebanyakan banget nanti takutnya aku cobanya ya. Oke Bu, ini aku sudah pegang Lekker Holland yang rasa rasa coklat dan juga keju. Tadi ada berapa rasa? 3 rasa sebenarnya pemirsa, ada juga pandan. Cuma pandannya masih disimpan di sini. Mungkin nanti setelah siaran aku mau coba yang rasa pandan. Ini sebelumnya aku boleh coba dulu nggak sih Bu? Iya, silakan Mbak. Menentukan apakah benar ini selezat yang aku pikir. Aku sekarang mau coba yang rasa coklat karena aku suka banget sama coklat pemirsa. Ini rasa coklat ya pemirsa. Ini yang menjadikan, Ibu bisa sambil cerita Bu, ini yang menjadikan ini lebih harum, ini tuh apa Bu? Pemakaian butternya. Oke, pemakaian Iya. butternya ya. Ini menggunakan butter. Kalau yang lebih ke premium, butter yang premium. Oke, ini kita coba ya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Lezat banget Bu. Kalau ini tuh menggunakan coklat yang biasa aja ya, bukan premium ya? Van Houten. Oh, oke, ini bukan yang premium, apalagi yang premium kali ya. Kayak teksturnya tuh emang kering. Terus, tapi tuh dia renyah ya, Iya, bolu renyah ya. iya makanya itu kan dia perpaduan cooker sama bolu. Malah saya lagi kemarin tuh bikin yang lebih tipis lagi, jadi seperti adonan kulit nastar. Cuma dia nggak ada isinya saja. Oh gitu. Gitu. Itu- Jadi lebih kering lagi, lebih crunchy lagi. Ini tuh yang jenis yang biasa loh pemirsa, bukan premium. Tapi yang membedakan dengan premium itu apa sih Bu? Apakah dari segi bahannya saja ataukah dari pembuatannya juga berbeda? Yang membedakan yang ekonomi sama premium itu dari segi bahannya ada penambahan sedikit lebih banyak ke butter premiumnya. Itu di segi bahannya Penambahan aja butternya ya. Tapi kalau saja. untuk secara pembuatan, Pembuatan sama, bahan sama, cuman sedikit penambahan di butter premiumnya saja. gitu. Tadi kan aku udah coba yang rasa coklat pemirsa. Nah sekarang ini aku mau coba yang varian yang kedua, yakni rasa ini keju ya. Original keju. Original keju, ada juga sih original yang biasa. Yang biasa. Iya. Terus satu original biasa ada. Ada. Itu nggak ada rasa apa-apa. Nggak ada, jadi seperti kulit nastar saja rasanya.
tapi gurih gitu, gurih-gurih manis. Paling banyak diburu oleh para konsumen? Yang original malah sama yang keju. Oh ya, itu kenapa ya bisa kayak gitu ya? Dia senengnya kayak nastar jadi tanpa isi gitu. Jadi gitu. kan ada orang yang nggak suka selai nanas, jadi lebih memilih itu. Ini aku mau coba nih pemirsa yang rasa keju. Coba kita akan coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ini nggak premium, tapi rasanya tuh rasa premium tahu pemirsa. Kejunya benar-benar berasa banget. Terus kalau dari segi aroma juga ini sangat menggoda banget pemirsa. Ya Bu ya. Kok Ibu bisa sih bikin seenak ini Bu? Ya dari belajar Mbak. Untuk yang keju premium itu ada penambahan keju parut di atasnya. Tapi nih ya jujur ya Bu, aku tuh sebenarnya lebih suka yang coklat, lebih suka coklat dibanding keju. Tapi untuk dari segi kue ini, tapi kok beneran rasanya enakan keju ya? Itu karena apa sih Bu biasanya Bu? Ya tergantung orang juga sih ya Mbak, karena ada iya. Tapi jujur nih Bu, dari segi makanan apapun tuh aku sebenarnya lebih suka coklat. Iya. Tapi kalau ini aku boleh jujur, ini kayaknya enakan keju deh beneran. Yang kenapa para konsumen Ibu tuh lebih banyak yang memburu keju? Iya. Wah, enak banget ya, ini jempol banget sih. Oke, kita lanjut lagi nih karena kalau misalkan aku masih mencicipi ini kayaknya nggak ada habisnya nih. Rasanya luar biasa enak banget. Aku nggak mau berhenti kalau udah makan kue rasanya. Oke, Ibu, ini kita masih melanjutkan perbincangan kita mengenai kue yang Ibu jual ini. Tentunya kan menggunakan bahan-bahan yang lumayan banyak juga lah ya. Ketika kenaikan harga kemarin, itu dampaknya bagaimana Bu? Sangat berdampak banget ya Mbak, terutama untuk kenaikan di harga telur. Itu sangat berdampak. Harga telur, harga butter, tepung itu sangat berdampak. Tapi kan saya nggak bisa untuk menaikkan harga karena memang sudah segitu. Kadang kan ada konsumen yang ngerti kalau kita naikin harga ya nggak apa-apa karena memang mereka mengerti harga-harga lagi pada naik. Untuk yang nggak ngerti ya kita mau udah resiko ke kita juga sendiri, nggak bisa kita untuk menaikkan harga. Terutama di nasi box juga begitu sama berdampaknya. Untuk harga pangan yang lainnya sama. Ya. Untuk strateginya bagaimana Bu? Apakah Ibu dengan menjual dengan harga yang Ibu biasa jual atau mengurangi dari kadar isinya? Aku nggak berani untuk mengurangi. Jadi tetap segitu dengan harga yang segitu. Otomatis itu menjadi resiko kita penjual untuk kenaikan harga. Wah itu benar-benar kena banget resikonya dong. Berdampak banget. Iya kan karena memang harga telur tuh kemarin tuh sempat lagi naik banget ya. Ya ampun sampai kayaknya untuk ibu-ibu juga kayaknya lebih better atau lebih memilih jenis bahan-bahan yang lain dibanding telur. Berarti Ibu memang waktu itu nggak stop dulu atau mengurangi penjualan? Nggak bisa. Jadi untuk pemesanan saya nggak bisa stop, nggak bisa apa ya udah otomatis mengurangi keuntungan kita sendiri. Terutama kan telur, minyak goreng. Setelah waktu itu minyak goreng naik, saya benar putar otak. Aduh, bagaimana ini ya? Minyak goreng naik, saya nggak mungkin ganti minyak goreng karena udah terbiasa dengan minyak goreng itu, jadi saya nggak bisa ganti. Terus untuk kayak nasi box, ayam kemarin juga kan lagi naik-naiknya semua, ya otomatis walaupun dapat sedikit ya masih alhamdulillah masih dapat gitu untungnya. Iya. Karena memang kalau misalkan dari segi bahan sendiri ini agak berbahaya kalau misalkan dikurangi. Iya, makanya saya nggak berani untuk mengurangi bahan apapun, tetap dengan pemakaian bahan yang sama. Paling enggak nih Bu, kalau misalkan Ibu mau cari aman ya paling dinaikin sih harganya sedikit. Paling kayak gitu ya strateginya ya untuk tidak merubah si rasanya ini. Karena kalau udah berubah rasa takutnya ini para konsumen yang biasa Ibu membeli di Ibu malah kabur ya. Makanya saya lebih menjaga kepercayaan konsumen dan langganan yang terutama itu. Makanya nggak berani untuk ngurangin ukuran, ngurangin rasa, ataupun untuk menaikkan harga aja saya masih berpikir aduh bagaimana ya, enak nggak ya? Berkali-kali ya, berpikir berkali-kali ya untuk hal itu. Tapi kalau untuk dari segi kemasan sendiri Bu, dari kue leker ini bagaimana Bu? Apakah kemasannya ini saja atau ada yang lain? Kalau untuk kemasan, alhamdulillah saya lagi mencoba untuk pesan kemasan. Cuman untuk pesan kemasan itu minimal order itu kan 1000 piece. Nah itu saya lagi pesan, cuman memang belum jadi. Jadi untuk sekalian labelnya juga. Untuk leker Holland saya mau coba yang crunchy itu, jadi mau pakai kemasan standing pouch. Itu kan untuk yang crunchy kan supaya lebih menarik gitu, pakai yang standing pouch itu ukuran-ukuran yang
12 kali 20 itu kan nanti diisi berapa pitch gitu. Iya Bu, karena memang kalau yang buat tahan lama tuh lumayan juga Iya. ya. Ibu ada inovasi lain nggak? Misalkan harus kayak gimana ini supaya ini penjualannya tuh lebih laku lagi atau lebih tahan lama lagi atau bagaimana? Nah itu dia sedang saya pikirkan untuk seperti tahan lama itu harus apakah lebih menaikkan lama waktunya untuk ovennya atau ada penambahan bahan apa gitu untuk lebih penguat lebih lama. Tapi saya pikir lagi kalau ditambah seperti bahan pengawet saya takut juga, kan saya juga nggak mau pakai bahan-bahan seperti itu. Jadi lebih alaminya mungkin saya coba bikin lebih crunchy itu. Jadi dia kalau crunchy itu kan kayak kue kering. Alhamdulillah kalau kue kering saya itu lebih lama, bisa hampir 6 bulan itu nggak jamuran nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan nanti menemukan inovasi yang terbaru ya, agar si kue letter Holland ini biar kuat tahan lama juga sih. Untuk bantu tahan lama paling saya ada pemakaian silika gel yang food grade khusus untuk makanan, jadi dia nggak ada dampak pengaruhnya ke makanannya itu sendiri. Gitu ya. Ini lagi masih digodok terus ya. Bisa. Tapi sudah saya coba untuk pemakaian silika gel di kue kering, alhamdulillah nggak berdampak apa-apa, tetap rasanya tetap sama. Tapi nggak berbahaya ya? Nggak berbahaya karena itu kan sudah food grade dan halal. Juga ya, mudah-mudahan juga ya. Oke, pemirsa, ini nanti kita masih akan melanjutkan mengenai ini Ibu waktu dulu kan pasti ini merasakan yang namanya suka duka ya. Ketika memulai berusaha, ketika di pertengahan sih biasanya yang banyak banyak kerikil-kerikil yang menerjang, itu bagaimana Ibu untuk mengantisipasi hal tersebut? Ya alhamdulillah balik lagi ke tujuan kita untuk usaha itu untuk apa sih Mbak. Kalau memang cuma sekedar untuk cari duit sih mungkin kadang kalau udah capek berat berhenti. Tapi kalau memang untuk itu hobi, karena saya hobinya masak, bikin makanan, ya palingan kalau capek ya capek, ngeluh ya ngeluh, wajar ya. Kata suami, udah kamu mau gimana, mau stop?